Langsung bikin geger semua. Medempang di luar dugaan ikut soroti hasil imbang mengejutkan Timnas Indonesia versus Lebanon malam ini. Bahkan sampai bilang, menurut saya Indonesia seharusnya mendapat penalti dan layak menang di pertandingan ini. Saya kira tim-tim Timur Tengah selalu diuntungkan wasit dimanapun laga, bahkan Lebanon dengan permainan kerasnya tidak mendapatkan peringatan berarti dari wasit. Saya harap AFC dan FIFA benar-benar adil pada Indonesia. Wah, validkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Lebanon di ajang FIFA Matchday September 2025 Senin malam ini ternyata tidak hanya jadi sorotan publik tanah air. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya itu juga mendapat perhatian dari sosok penting di kawasan Asia Tenggara, yakni Nual Van Lamsam atau yang akrab dikenal dengan Medempang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. Dalam sebuah pernyataannya yang langsung menjedot perhatian, Medempang menilai Indonesia seharusnya layak keluar sebagai pemenang dalam duel sengit melawan Lebanon. Ia menyoroti keputusan-keputusan wasit yang dianggap merugikan Garuda, termasuk satu momen krusial yang menurutnya pantas dihadiahi penalti untuk Indonesia. Menurut saya, Indonesia seharusnya mendapat penalti dan layak menang di pertandingan ini. Saya kira tim-tim Timur Tengah selalu diuntungkan wasit dimanapun laga, bahkan Lebanon dengan permainan kerasnya tidak mendapatkan peringatan berarti dari wasit. Tegas Medempang dalam pernyataan berkelasnya. Komentar ini jelas menjadi pembicaraan hangat. Pasalnya, sosok Medempang selama ini dikenal berwibawa dan berkelas dalam memberikan pandangan, bahkan terhadap tim rival sekalipun. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa pernyataan ini adalah bentuk pengakuan internasional bahwa Indonesia memang telah menunjukkan perkembangan besar di pentas sepak bola Asia. Duel Indonesia versus Lebanon memang berlangsung sangat ketat. Sejak menit awal, skuad Garuda mencoba mengambil inisiatif permainan. Namun, rapatnya pertahanan Lebanon membuat peluang berbahaya sulit tercipta. Beberapa kesempatan sempat lahir dari kaki Stefano Lillipali, Mauro Zylstra, Kevin Dix, hingga Miliano Jonathans. Sayangnya, penyelesaian akhir belum maksimal. Sementara, Lebanon lebih banyak mengandalkan permainan keras dan serangan balik cepat yang kerap merepotkan lini belakang Indonesia. Meski begitu, hingga peluit panjang dibunyikan, skor kacamata 0-0 tetap bertahan. Hasil imbang ini tentu mengecewakan banyak pendukung Garuda, terlebih dengan sejumlah keputusan wasit yang dianggap tidak adil. Medempang tak ragu menyebut bahwa wasit menjadi faktor yang menghambat kemenangan Indonesia. Ia menilai AFC maupun FIFA harus benar-benar lebih adil kepada skuad Garuda yang kini tengah berkembang pesat. Ini harusnya Indonesia menang, tidak seperti malam ini. Saya harap AFC dan FIFA benar-benar adil pada Indonesia. Mereka sudah berkembang, tapi selalu wasit yang jadi penghalang. Lanjut Medempang. Pernyataan tersebut sontak menambah semangat para pendukung Indonesia. Bagaimana tidak, dukungan datang bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari petinggi sepak bola kawasan yang biasanya menjadi rival ketat Garuda di level ASEAN. Menariknya, jika Indonesia berhasil menang atas Lebanon, poin tambahan dari FIFA Ranking akan membawa skuad Garuda menyalip ke posisi 116 dunia, hanya terpaut satu peringkat dari Vietnam. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, mengingat pada 2021, Indonesia sempat tertinggal 81 peringkat dari Vietnam. Kini, hanya dalam 4 tahun, jarak itu semakin tipis. Hal inilah yang membuat banyak pihak termasuk Medempang yakin bahwa sepak bola Indonesia sudah berada di jalur yang tepat.
Ucapan Medempang membuktikan bahwa perkembangan pesat timnas Indonesia bukan hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga diperhatikan oleh negara tetangga. Rivalitas di lapangan memang tidak bisa dihindari, namun apresiasi yang tulus justru memperlihatkan kedewasaan sepak bola Asia dalam menatap level Asia bahkan dunia. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih memilah berita. Winger muda timnas Indonesia, Miliano Jonathans, kini tengah menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Pasalnya, pemain yang sebelumnya berkarir di Belanda itu dengan tegas memilih menjadi warga negara Indonesia, WNI, sebuah keputusan yang ternyata membuat keluarganya merasa begitu bangga. Seperti diketahui, Miliano harus melalui proses panjang untuk resmi menjadi bagian dari Indonesia. Ia menyelesaikan pengurusan paspor, bahkan menjalani sumpah di Belanda sebelum akhirnya resmi menyandang status WNI. Tidak berhenti di situ, momen debutnya bersama skuad Garuda pun tercatat ketika menghadapi Taiwan pada 5 September lalu. Sebuah laga yang bisa menjadi langkah awalnya menuju karir gemilang bersama timnas. Dengan kemampuannya sebagai winger lincah, Miliano berpeluang besar menjadi andalan skuad asuhan Shen Taeyong, terutama saat menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Dalam keterangannya, Miliano menegaskan bahwa keluarganya selalu memberikan dukungan penuh. Bahkan, ada cerita menarik di balik perjalanan barunya bersama timnas. Ia mengaku harus terus mengabari keluarga hampir setiap hari, sebab inilah perjalanan terjauhnya sekaligus yang paling lama tanpa ditemani orang tua. Tentu saja, saya telepon keluarga saja setiap hari. Mereka bersemangat, terutama ayah. Dia orang yang sangat emosional, apalagi ini pertama kali saya berpergian sendiri dalam waktu lama. Dia, sang ayah, orang yang emosional, jadi saya hubungi mereka setiap hari, juga ibu saya. Mereka penasaran sekali dengan perkembangan saya di sini, ujar Miliano Jonathans, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Hukum RI. Pemain kelahiran Belanda yang kini memperkuat Utrecht FC itu juga tak menutup diri soal hubungannya dengan Indonesia. Ia jujur mengakui dirinya memang belum terlalu mengenal banyak hal tentang tanah air. Namun, ada satu hal yang cukup membekas, kenangan masa kecil ketika ia sempat tinggal di Indonesia, serta kedekatan keluarganya dengan Depok. Tentu, kamu punya sejarah di sana, tapi saya sendiri tidak tahu terlalu banyak. Saya masih bayi umur 1 tahun. Nama saya juga ada sejarahnya, Jonathans, yang masih dipakai di keluarga kami, ungkapnya. Tak hanya itu, Miliano bahkan menyimpan keinginan untuk kembali mengunjungi keluarga besarnya di Depok. Agenda ini rencananya baru bisa ia wujudkan pada Oktober mendatang, tepat ketika agenda FIFA Matchday memberi kesempatan baginya untuk pulang sejenak. Saya ingin sekali berkunjung lagi, tapi sulit untuk sekarang karena saya harus fokus berlatih. Semoga Oktober nanti saat libur bisa ke sana, tambahnya. Kini fokus utamanya adalah memberikan yang terbaik bersama timnas Indonesia pada laga uji coba bulan September. Namun, tak bisa dipungkiri rasa rindu pada keluarga dan keinginan untuk mengenal lebih jauh tanah kelahiran barunya tetap menjadi motivasi tersendiri bagi sang winger. Miliano Jonathans bukan hanya menambah kekuatan di lini serang Garuda, tapi juga membawa cerita emosional tentang bagaimana seorang pemain keturunan benar-benar mencurahkan hati dan pilihan hidupnya untuk Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Miliano Jonathans menjadi WNI ini akan menambah kekuatan mental dan semangat juang timnas di kualifikasi mendatang? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.
Sebagaimana diketahui, wonderkid timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, baru saja mengambil langkah baru dalam perjalanan karirnya. Pada musim 2025-2026 ini, ia resmi bergabung dengan klub Slovakia AS Trenčín. Kabar kepindahan ini diumumkan berbarengan dengan kesibukan Marcelino bersama skuad Garuda di ajang FIFA Matchday September 2025. Saat itu, pemain jebolan Persebaya Surabaya ini tengah memperkuat timnas Indonesia dalam laga kontra Taiwan pada 5 September serta Lebanon pada 8 September. Tak heran, berita kepindahannya langsung jadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bagi Marcelino, langkah menuju AS Trenčín adalah babak baru yang penuh tantangan. Ia pun mengaku tidak sabar untuk menapaki perjalanan karirnya di sana. Nah, disinilah publik kemudian menyoroti hal yang cukup menarik. Berapa sebenarnya gaji yang diterima Marcelino di klub barunya itu? Kalau menengok ke belakang, Marcelino sebelumnya resmi diperkenalkan sebagai pemain Oxford United pada 19 Agustus 2024. Transfer ini langsung jadi sorotan besar karena Oxford United merupakan salah satu klub yang berkompetisi di Championship, kasta kedua sepak bola Inggris. Di sana, Marcelino diikat kontrak berdurasi 2 tahun yang sejatinya baru akan berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, selama membela Oxford United, Marcelino belum banyak mendapatkan kesempatan tampil. Catatannya di tim utama hanya 2 kali penampilan, yaitu di ajang Championship dan FA Cup. Momen debutnya di Piala FA pun terbilang singkat. Marcelino hanya diberi kesempatan bermain sekitar 5-9 menit saat menggantikan si Ricky Dembele dalam laga melawan Exeter City pada 11 Januari 2025. Sayangnya, penampilan perdananya itu harus ternoda dengan sebuah kartu kuning di masa injury time. Lalu, bagaimana soal gajinya di Oxford United? Mengutip dari situs Capology, Marcelino diketahui menerima bayaran sebesar 16 juta rupiah per pekan. Jika ditotal selama 1 musim, jumlah itu mencapai 37.492 pound sterling atau sekitar 827 juta rupiah per musim. Angka yang tentu sangat menggiurkan untuk pemain muda seusianya. Apalagi dengan statusnya sebagai pemain Asia di liga kompetitif seperti Inggris. Kini, Marcelino akan mencoba peruntungan di AS Trenčín. Statusnya memang bukan permanen, melainkan hanya menjalani masa pinjaman hingga akhir musim 2026. Kendati demikian, peluang bermain reguler di Liga Slovakia tentu lebih terbuka lebar. Soal gaji di AS Trenčín, pihak klub memang belum secara resmi mengumumkannya. Namun, banyak yang memprediksi bahwa nominalnya tidak akan berbeda terlalu jauh dari yang ia dapatkan di Oxford United. Perbedaan liga, pasar, dan daya saing tentu bisa jadi faktor yang mempengaruhi. Tapi, yang jelas, fokus utama Marcelino adalah mengembangkan permainan dan menambah jam terbangnya di Eropa. Apalagi, AS Trenčín bukan klub sembarangan. Mereka saat ini berkompetisi di kasta teratas Liga Slovakia 2025-2026 dan bahkan sudah menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 12 poin dari 6 laga. Sejarah mereka pun cukup mentereng, pernah 2 kali menjuarai Liga Slovakia pada musim 2014-2015 dan serta meraih Piala Slovakia di periode yang sama. Secara beruruntun, keputusan Marcelino hijrah ke AS Trenčín jelas membuka banyak kemungkinan baru. Bukan hanya soal gaji yang jadi perbincangan, tetapi juga kesempatan untuk benar-benar membuktikan kualitasnya sebagai salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Nah, menurut kamu, apakah langkah Marcelino ke AS Trenčín ini akan lebih menguntungkan karirnya dibanding tetap bertahan di Oxford United meski bergaji lebih besar? Apakah ini keputusan tepat demi masa depannya di Eropa? Yuk, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.
Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyambut dengan penuh kehangatan hadirnya wajah-wajah baru di skuad Garuda. Bukan tanpa alasan, pada periode FIFA Matchday September 2025 ini, ada 3 pemain anyar yang resmi bergabung bersama tim. 3 pemain tersebut adalah Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mauro Zylstra. Ketiganya dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seperti diketahui, skuad Garuda dijadwalkan melakoni 2 pertandingan penting melawan Taiwan pada 5 September 2025 dan menghadapi Lebanon pada 8 September 2025. Kehadiran para pemain baru itu jelas diharapkan bisa menambah kekuatan tim sekaligus mempertebal kedalaman skuad. Sejauh ini, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra sudah menjalani debut mereka bersama Timnas Indonesia. Keduanya mendapatkan kesempatan tampil di lapangan dan langsung menjadi sorotan publik. Sementara itu, Adrian Wibowo masih menunggu kesempatan untuk merasakan atmosfer pertandingan resmi bersama Garuda. Rizky Ridho sebagai salah satu bek andalan tim mengaku sangat senang dengan masuknya nama-nama baru tersebut. Baginya, adaptasi menjadi kunci penting agar mereka bisa cepat menyatu dengan ritme permainan dan suasana di ruang ganti timnas. Ya, tentunya kami akan sambut semuanya yang datang di tim, meskipun dia belum tahu sepak bola Indonesia gimana, ujar Rizky Ridho di Surabaya. Ridho menegaskan bahwa seluruh pemain di timnas punya tekad kuat untuk membuat para pemain anyar merasa diterima. Meski waktu pemusatan latihan dan kebersamaan terbilang singkat, ia ingin memastikan bahwa kekompakan tetap terjaga. Kami akan selalu berusaha di dalam tim untuk meyakinkan mereka bahwa kita semuanya itu satu. Jadi, nggak perlu khawatir, kita akan sama-sama terus meskipun kami kumpulnya hanya waktu yang singkat-singkat karena memang waktunya singkat untuk kita kumpul, ucapnya. Tak hanya itu, Ridho juga menambahkan betapa pentingnya saling mendukung satu sama lain di dalam skuad. Jadi, sebisa mungkin kita di dalam tim akan bantu mereka semuanya, tambahnya. Pernyataan bek Persija Jakarta itu sekaligus menjadi sinyal positif bagi proses adaptasi Adrian Wibowo, Miliano Jonathans maupun Mauro Zylstra. Sebab dukungan dari pemain senior maupun rekan setim sangatlah berarti agar mereka bisa cepat menemukan chemistry di lapangan. 2 laga di FIFA Matchday kali ini bukan sekedar pertandingan persahabatan, melainkan bagian dari persiapan penting jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Oktober mendatang, Indonesia yang tergabung di Grup B akan menghadapi lawan berat, yaitu Arab Saudi dan Irak. Dengan hadirnya darah segar di skuad Garuda, publik tentu berharap Timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dan penuh kejutan di laga-laga besar yang menanti. Menurut kamu, apakah kedatangan pemain-pemain baru seperti Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo akan membuat skuad Garuda makin tangguh menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.